Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lanjutan kuliah kita, pertemuan ke-10 ya kalau nggak salah. Ya, pertemuan ke-10. Materi hari ini konstitusi. Jadi kita membahas konstitusi ini secara dasar aja, secara awal ya. Karena nanti kalian juga akan menemukan materi ini di mata kuliah hukum tata negara, hukum administrasi negara, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Jadi kita kalau di ilmu negara ini biasanya di pengantar ilmu hukum pun ada, pengantar hukum Indonesia juga ada nanti. Jadi di semester 2 ada pengantar hukum Indonesia, itu ada juga membahas masalah konstitusi. Di sini ada, di ilmu hukum ada secara umum, nggak secara khusus. Nanti di hukum tata negara ada, hukum administrasi ada, bagaimana konstitusi itu dalam penyelenggaraannya. Kalau di administrasi dia lebih kepada bagaimana suatu konstitusi itu, bagaimana suatu undang-undang itu diterapkan dalam masyarakat. Ya, bisa berlaku dalam masyarakat. Berlaku pasti berlaku, tapi bagaimana dia memiliki dampak kepada masyarakat. Ya, karena konstitusi itu pada intinya dibuat untuk mengatur dari masyarakat. Ada tujuan dibuat konstitusi itu. Ya, undang-undang itu dibuat bukan hanya sekedar dibuat-buat saja. Ada suatu masalah yang butuh penyelesaian, belum ada hukum yang mengaturnya, dibuat konstitusi, dibuat undang-undang. Ya, jadi ada tujuannya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kebanyakan di Indonesia ini ada dulu perbuatannya, baru ada undang-undangnya. Seperti saya contohkan pada kasus terorisme, ya, terorisme ada tahun 2004, tindakannya 2004, undang-undangnya kalian boleh cek itu 2005, undang-undang pertama kali terorisme itu 2005. Jadi sebelum tahun 2004 itu tidak pernah dikenal kata terorisme di umum, tapi di hukum, di kelas internasional, hubungan internasional, dan yang kelas-kelas internasional lain pasti ada terorisme. Ekonomi internasional segala macam itu pasti kenal ya mahasiswa itu. Karena kami dulu pun mempelajari 2005 pun bukan dari tragedi yang ada, tapi dari memang dari ilmu hukumnya. Ya. Jadi kita lihat pengertian konstitusi. Di sini lazim dipahami bahwa salah satu sendi hukum tata negara yang paling utama adalah konstitusi. Apa maksudnya? Bahwa dari suatu negara merdeka, berdirinya suatu negara merdeka harus ada konstitusi. Ya, bahkan negara yang dibilang sekecil Vatikan aja mereka punya konstitusi sendiri, mereka punya hukum gereja sendiri. Ya, ada, kalau kalian lihat juga ada beberapa ada negara-negara yang kecil yang di daerah Amerika yang penduduknya cuma 50-an orang, dia juga punya konstitusi sendiri. Memang wajib dari setiap negara yang mengakui sebagai negara merdeka yang sudah diakui PBB mesti punya hukum dasar dan konstitusinya. Ya. Jadi sudah sepantasnya bahwa di setiap negara di seluruh dunia ini memiliki konstitusi. Bahkan negara-negara perang sekalipun seperti Palestina, mereka memiliki konstitusi sendiri, memiliki aturan sendiri. Ya. Mana bukti kalau setiap negara itu punya konstitusi? Yang mudah aja, yang simple aja. Kalau kalian berpergian ke luar negeri, itu ada pemeriksaan paspor dan visa kalian. Itu sudah aturan dari setiap negara, konstitusi dari setiap negara, bahwa ada pembatasan. Bahkan ada, kita sebagai orang-orang Indonesia beragama Muslim misalnya, ada beberapa negara yang tidak bisa kita kunjungi tanpa izin terlebih dahulu. Ya, karena ada negara-negara itu memang yang bebas masuk. Kita hanya bermodal paspor, kita mau jalan-jalan, oke, bebas.
Tapi hati-hati, kalian kalau setiap berjalan-jalan seperti itu, kalian tetap lihat di internet mana negara yang tidak bisa dimasuki warga negara Indonesia. Ya, karena nggak semua negara bisa kita masuki. Ada pembatasan-pembatasan karena mungkin tidak ada kerjasama antar negara dan segala macamnya. Jadi tetap harus kita biasanya orang yang apa itu selalu ada tuh aplikasinya. Kalau kita sering jalan-jalan tuh pasti ada aplikasinya untuk melihat di mana yang bisa kita kunjungi, mana yang tidak bisa. Ya, mana yang bisa kita kunjungin tapi dengan memiliki izin tertentu. Ya. Makanya kalau kita misalnya contoh juga ke Korea Utara, kalau ke Korea Utara itu kita masuknya itu tidak menggunakan pesawat, kereta api. Di kereta api itu ada pemeriksaan, ya, tidak boleh membawa kitab suci, agama apapun, ya, tidak ada, karena di sana tidak ada agama. Ya. Kalian boleh lihat vlog-vlog yang ada orang asing itu jalan-jalan ke setiap negara, bahkan dia sudah pernah masuk ke Korea Utara. Itu saya bilang dia masuk dari kereta api, nyebrang dari kereta api, nanti di perbatasan masuk Korea Utara itu udah masuk tentara ke kereta api itu memeriksa semua. Ya, itulah kalau ada aturan dari setiap negara, boleh berkunjung tapi tetap ketat aturannya. Kalau kita lihat konstitusi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti constitutio. Istilah ini berarti dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Ya. Ini bahasa Latin yang sering dijadikan rujukan dalam hukum di dunia ini adalah Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Ya. Jadi kita lihat dari istilah-istilah kata ini. Kalau kalian nanti pun kuliah di mana saja, ngambil S2-nya di mana saja, ini kata-kata ini umum sama. Paling kalau kalian ngambil kuliah yang tidak sejalur dengan hukum di Indonesia, kalian nanti akan bingungnya karena hukumnya berbeda. Kalau kalian ngambil di Belanda, hukumnya masih sama. Kalian ngambil S2 di Belanda misalnya, hukumnya masih sama. Kalian nggak bingung-bingung kali, paling kalian bingungnya mereka sudah terlalu maju. Ya, itu bingungnya. Mereka sudah jauh di depan kita masih di belakang. Kalau kalian ngambilnya misalnya di Inggris, Malaysia, lihat mereka jajahan apa. Malaysia jajahan Inggris. Kalau kalian ngambil di situ, kalian ngambil ilmu hukumnya, maka kalian nggak nyambung. Ya, jangan asal ngambil. Memang di Malaysia kuliahnya murah-murah. Iya, murah, gelar misalnya S3 PhD sangat membantu misalnya dalam menjual nama. Oke, memang membantu. Tapi kalau tidak nyambung kan sama saja. Karena prinsip hukumnya sudah beda. Ya, kalau kita lihat, kita mau ngambil misalnya ngambil lanjutan S2 atau S3, kita dari Indonesia, S1-nya Indonesia, kita lihat kita hukumnya Belanda, maka kita ambil S2 atau S3-nya dari negara Belanda atau jajahan-jajahan Belanda yang negara tersebut masih menerapkan hukum Belanda. Ya, itu mudah dicari di internet, nggak pala susah. Kalian cari di Google ada, kalian cari di YouTube ada. Kalau kalian mengembangkan pendidikan kalian nggak apa-apa sana. Bahkan memang lebih mudah kalau bisa dibilang. Kalau di Indonesia S2 itu 2 tahun, di luar negeri S2 itu 9 bulan atau 1 tahun. Kalau harganya lebih mahal sedikit, pasti lebih hemat yang 1 tahun. Ya, kalian lihat. Kita ngelihat jangan uang kuliahnya.
tapi durasi kuliahnya. Ya, kalau misalnya di sini 5 juta, misalnya ya di Malaysia, di luar negeri 7 juta. Lihat, di sini 5 juta kalian selesaikan dalam waktu 2 tahun 4 semester. Di sini 7 juta kalian selesaikan dalam waktu 1 tahun 2 semester. Jadi totalnya di sini uang kuliah aja 14 juta, di sini 20. Lebih murah yang 7. Ya. Tapi kalau dalam menempuh ilmu itulah saya lihat yang linear, jangan asal kalian ngambil yang sesuai dengan kalian. Jangan kalian pula nanti ambil S1-nya hukum, S2-nya manajemen, nggak nyambung. Kalian mau bawa kemana pun kalian nanti nggak ngerti. Kalian mau jadi dosen pun nanti susah mau kemana. Kan harus dia jadi kita lihat dari pendapat Jimli As-Siddiqi untuk pengertian constitution dalam bahasa Inggris, penyebutan constitution dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda membedakannya antara konstitusi dan Grundwet. Sedangkan bahasa Jerman membedakan Verfassung dan Grundgesetz. Ini penyebutan dari negara-negara tersebut ya. Jadi kalau dalam bahasa Jermannya Grundrecht, dalam bahasa Belanda Grundrecht. Nah, kita lihat penyebutannya hampir sama, tulisannya pun hampir sama, hanya berbeda-beda sedikit aja. Grundrecht, tetap belakangnya itu recht, depannya Gerund, G-E-R-U-N-D. Kalau yang Belanda Gron, G-R-O-E-N-D. Kalau ini pakai U, ini pakai O. Beda-beda sedikit aja. Tapi kalau bahasa hukumnya tetap dia pakai reh. Kalau dalam bahasa Prancis dia droit constitutionnel. Sedangkan pengertian sempitnya di konstitusi disebut loi constitutionnel. Ya. Kalau droid ini istilah dalam penyebutan konstitusi. Ya, kalau dari loi-nya itu istilah, kalau dalam konstitusi itu dalam negara kita adalah undang-undang. Atau kalau loi-nya ini lebih kepada undang-undang dasar. Ya. Bedakan ya. Jadi dia ada undang-undang, ada undang-undang dasar. Saya selalu tekankan ke seluruh mahasiswa yang pernah saya ajar, kalau bisa kalian punya undang-undang dasar. Ya, kalian kuliah di hukum, kalian mata kuliah apa aja nanti ke depannya pasti ada membahas masalah undang-undang dasar. Kalian beli aja, nggak terlalu, kalau yang kayak punya saya itu yang komplit dari undang-undang pertama sampai sekarang ini itu nggak terlalu mahal, paling 30 ribuan. Di Gramedia saya beli. Nah, mungkin kalau kalian ke tempat lain bisa lebih murah. Ya. Nah, ini konsep tentang negara dapat dikenali karena lazimnya dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal konstitusi. Ya, jadi kita dapat melihat konsep penyelenggaraan suatu negara itu dari konstitusinya. Ya, kalau kita memang jalan-jalan ke luar negeri misalnya, pasti kita melihat dulu aturan konstitusinya yang berlaku di negara itu. Kita bukan penjahat, bukan preman, bukan apa yang mau masuk negara orang yang suka-suka aja. Ya. Kita punya paspor, kita punya visa, masuk, kita lihat dulu aturan yang dibolehkan dan tidak boleh dibolehkan bagi seorang wisatawan. Ada memang konstitusi mereka. Ya. Di garis perbatasan itu kadang memang juga dikasih tahu oleh tentara. Ya.
Misalnya kalian mau ke Timur Leste, perbatasan di Sulawesi kalau nggak salah itu masuknya. Lihat, ada beberapa memang yang kita perlu lengkapi sebagai dokumen administrasinya. Seperti saya bilang juga, kalau kita mau nyebrang ke Singapura dari Batam, bisa. Tanpa surat bisa, tapi jangan sampai ketangkap jadi masalah. Ya. Kalian bisa ke sana mulai dari jam 8 sampai sebelum jam 5, karena jam 5 sudah ada polisi razia. Kalian ketangkap dianggap sebagai penyelundup negara, sebagai terorisme, sampai negara menembus kalian. Tapi nggak usah takut pula, karena banyak juga yang memang nyebrang untuk belanja ke sana. Jadi perumusan Undang-Undang Dasar tidak selalu mengatur secara lengkap dan rinci segala sesuatu. Dan rumusannya masih mengandung makna ganda atau ketidakpastian. Jadi kalau kalian lihat dalam Undang-Undang Dasar itu masih ada pengertian-pengertian ganda atau tidak jelas. Ya. Nah, di mana penjelasannya di undang-undang, di peraturan pemerintah ada dia penjelasnya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kalau kita lihat orang miskin dan anak terlantar misalnya dalam salah satu pasal di Undang-Undang Dasar, dipelihara oleh negara, kan nggak jelas ini. Negara meliharanya dalam bentuk apa? Ya, dengan cara apa? Ya, kenapa masih banyak di pinggir jalan, di lampu merah? Kenapa masih banyak kalau memang udah dipelihara oleh negara? Maka kita lihat undang-undangnya. Ya. Kita lihat undang-undangnya, aturannya gimana cara negara dalam memelihara warganya, maka kita akan tahu. Kalau kita tidak tahu aturannya, jangan komentar, itu saya bilang. Karena kebanyakan yang mereka yang di jalan itu, mereka yang tidak mau ditaruh di dinas sosial. Bukan negara yang tidak ingin mengurus, tapi mereka yang tidak mau. Lihat, memang aturan sudah dibuat, sistemnya sudah dijalankan. Yang kita kalau dalam istilahnya, kalau misalnya kita melihara hewan di jalanan aja yang terlantar, misalnya anjing atau kucing, masih lebih patuh. Ya, kita pungut dari jalan, kita bawa pulang, kita kasih makan, dia akan tetap di rumah kita. Jadi kalau kalian bawa orang dari jalan, kalian kasih makan, belum tentu dia betah. Paling betah dia seminggu, nanti kabur. Ya, itu bedanya. Makanya sampai sekarang pun masih banyak. Apalagi banyak di media-media kita lihat yang pengemis kaya raya di gerobaknya bawa puluhan juta, bahkan lebih dari 100 juta. Ada yang pengemis bawa uang beli mobil. Ya. Jadi dibilang kalau kalau kita lihat dari fenomena yang ada di Indonesia ini, kegiatan mengemis, meminta-minta itu jadi pekerjaan, bukan lagi memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Jadi dari konstitusi ini juga kalau kita lihat mengalami perubahan di setiap tahunnya. Kalau nggak kita bilanglah nggak setiap tahun, tapi pasti dalam waktu 5 atau 10 tahun undang-undang yang sama pasti berubah. Karena apa? Karena undang-undang itu harus mengikuti kebutuhan dan kondisi dari masyarakat. Ya.
Kita ambil contoh, kalau dulu kami sekolah itu ditampar atau dipukul guru, itu merupakan sesuatu yang tidak berani kita ceritakan sama orang tua. Ya, kita dipukul. Saya dulu pernah dipukul karena tidak nyetor hafalan Quran, dilibas, digulung celana panjangnya, dilibas pakai rotan. Pernah. Tapi kita lapor sama orang tua? Enggak. Kita berbohong sama orang tua. Kenapa kakinya jatuh tadi saat main bola? Kenapa? Karena pada saat dulu, ya, kalau saat dulu itu kita kalau ketahuan gagal dalam sekolah, kita bakalan dimarahin lagi, dipukul lagi di rumah. Tapi kalau saat sekarang, saat kita lihat sedihnya guru-guru sekarang yang berjuang memajukan pendidikan, ya, dipukulnya anak di sekolah, mamanya ngelapor ke polisi. Ya, makanya jangan heran nanti kalau misalnya memang ada kekerasan, tindakan kekerasan, undang-undang perlindungan anak, ya, itulah jadi buah si malakama. Kalau dulu enak aja, kami dilibas, ya, pulang biru, mana berani. Tapi lihat mentalnya kuat kalau dari kami dulu. Ya, dulu kami kuliah sama dosen-dosen kami itu dimaki, diusir. Ya. Telat 5 menit aja itu nggak boleh masuk di kelas. Dulu. Ya. Ada sekarang dosen pun masih hidup, Profesor M. Soli Lubis, ngajar di WISU, ngajar di USU S2 S3. Nggak boleh telat. Dosen-dosen USU, kalian masuk nanti dalam dosen-dosen USU atau kalian ikut seminar yang pengisi dosen-dosen USU, lihat kalian nggak boleh telat. Kalian telat 5 menit, kalian nggak bisa masuk ke seminar. Nggak bisa. Kalau kalian jumpa dengan orang-orang dulu, pasti tetap pakai prinsip dulu. Kalau dosen-dosen negeri, kalian nggak suka, nggak usah ikut kelas dia. Kalian cari dosen lain, karena mereka digaji oleh pemerintah. Kalau swasta digaji oleh kampus, digaji oleh mahasiswa. Kalau yang universitas negeri, mereka digaji oleh negara. Kalian nggak suka kelas saya, silakan kalian cari kelas lain. Nah, aturan-aturan yang ada di Indonesia yang melindungi anak dijadikan senjata untuk menyerang guru. Kalau dulu saya sekolah dari tahun 93 sampai 2005 saya tamat SMA, nggak pernah ada guru dipidana karena mengajar. Ya. Kalau guru dipidana karena kasus-kasus lain mungkin ada, saya nggak berani jamin. Tapi kalau guru dipidana karena saat mengajar, itu enggak. Jangan, kalau kalian nanti menjadi orang tua, jangan seperti itu. Bagus kalian terapkan seperti kami dulu. Anak kalian ngadu karena dipukul, kalian pukul lagi. Salah sendiri, kenapa nggak belajar gitu? Salah sendiri, kenapa nggak dihafal? Kita berikan gitu, biar jiwa-jiwa mereka pun kuat. Kalau kalian lembekkan dari awal, lihat sampai besar nanti dia lembek. Gak ada lagi dia nanti hormat dengan orang tua. Kita lihat sekarang, anak-anak sekarang gak ada lagi hormatnya dengan orang tua. Ya, contoh, kalau dulu kami itu naik kereta di gang sempit, ada ibu-ibu cerita di gang itu kereta mati, kami sorong. Kami matikan kereta itu, kami sorong. Kalau sekarang makin digas anak-anak sekarang. Di mana lagi etika kalian itu? Ya, kalian boleh lihat di lingkungan kalian.
Bahkan saya tetap melakukan mati kereta, saya dorong di salah satu gang dekat rumah saya juga, tapi bukan gang rumah saya. Itu saya diketawain, kenapa Bang mogok dibantu dorong? Berarti itu anak muda seumuran kalian gak juga ngerti etika. Itu yang sangat saya sedihkan. Ya, itu nilai-nilai dasar dari kehidupan. Kita menghormati orang yang lebih tua. Ya, jalan di depan orang tua dengan membungkukkan badan. Sekarang enggak, enak aja, jalan-jalan, lari-larian, ya. Orang tua cerita, dia recok. Nah, tetap kalian pertahankan nilai-nilai seperti itu. Ya, kalian penafsiran konstitusi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, memeriksa rujukan standar yang dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya, sehingga konstitusi tidak menjadikan alat kekuasaan yang ditentukan oleh secara sepihak oleh pihak manapun juga. Jadi ini yang seperti saya bilang, kalau dalam membuat kita ingin memahami suatu undang-undang, maka kita lihat undang-undang sebelumnya. Jangan undang-undang yang berlaku saat sekarang ini aja. Karena undang-undang yang berlaku saat sekarang ini, kalian nggak tahu kenapa ini bisa berlaku. Emang sebelumnya undang-undangnya apa? Makanya kita tetap harus cari tahu. Itu juga yang saya tekankan setiap mahasiswa tempat saya ngajar, punya undang-undang dasar yang lengkap. Jangan kalian beli undang-undang dasar yang belakangnya ada susunan kabinet. Itu untuk anak SD. Ada dulu, kalau dulu saya beli itu 200 rupiah atau 500 rupiah paling tinggi. Belakangnya ada gambar presiden dan menteri-menterinya. Ganti menterinya, ganti juga undang-undangnya. Cuma undang-undangnya belakangnya aja diganti, yang gambar kabinet itu. Jangan yang itu. Kalian mahasiswa hukum. Bukan hanya mahasiswa hukum aja, seluruh mahasiswa juga harus punya. Ya. Kalau mahasiswa hukum, kalian lihat perjalanan perubahan undang-undang dasar itu. Dari undang-undang dasar 45, Konstitusi RIS 49, Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar Amandemen 1, 2, 3, 4, dan yang saat sekarang ini. Itu kalian harus lihat perubahannya. Saya nggak pernah suruh mahasiswa menghafal undang-undang. Saya nggak suruh mahasiswa menghafal pasal-pasal demi pasal-pasal. Nggak ada. Selama saya ngajar nggak pernah saya suruh. Yang saya suruh kalian pahami pasal-pasal itu. Ya. Apa itu pahami? Saya nggak minta kalian sebutkan. Pahami aja pasal itu mengatur tentang apa. Ya. Kalau bahasa undang-undang itu, apalagi di KUHP, itu hampir-hampir sama semua. Kita ambil contoh pasal 340 KUH pidana. Ya, kita ambil contoh 340 KUH pidana. Apa di situ unsurnya? Barang siapa? Ya kan? Awal kata kan barang siapa. Ya, niatnya apa? Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Perbuatannya pembunuhan, dihukum dengan makar mati. Hukumannya 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Dah, itu aja yang perlu kan? Orang hukum itu aja yang perlu. Kalian perlu ngerti itu aja. Nggak perlu kalian mengerti. Kalau kalian udah ngerti itu, kalian udah bisa menyebutkan isi pasalnya. Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum dengan makar mati. Ya, dengan hukuman penjara serendah-rendahnya 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Ya kan? Bunyi pasangan dengan itu aja. Ya. Yang 338 ya, barang siapa dengan sewaktu-waktu, sekonyong-konyong bahasanya, atau tidak sengaja. Bahasa apa itu di undang-undang, sekonyong-konyong atau tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jadi kan intinya 338 apa? Barang siapa tetap. Ya. Menghilangkan nyawa orang lain.
dengan tidak sengaja dihukum karena makar mati dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, bunyi pasal sama aja. Penting kalian pahami inti dari pasal itu. Ya, jadi kalau kalian hafal seluruh pasal yang ada di undang-undang, pusing kalian. Mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang udah berapa ribu pasal yang ada. Jadi kalian pahami aja. Kalau saya bilang tuh pahami. Enak kalian baca 1-2 kali, 1-2-3 kali, itu kalian nggak ngerti apa maksud pasalnya. Nggak perlu kalian hafal barang siapa dengan sengaja, nggak perlu kalian hafal. Baca aja, baca biasa. 1-2-3 kali pasti kalian ingat. Jadi bagaimana menyampaikan pendapat bahwa tidak cukup untuk memahami hukum ketatanegaraan suatu negara kalau hanya menggantungkan atau mengukur segala sesuatu dengan asas atau aturan yang ada dalam konstitusi. Ya. Jadi tidak akan cukup untuk memahami suatu undang-undang jika kalian memahami undang-undang hanya sebatas aturan atau asas yang ada dalam undang-undang tersebut. Karena asas atau aturan yang ada dalam undang-undang, setiap undang-undang itu berbeda. Ya. Jadi kalian bukan disuruh memahami asas atau aturan yang ada dalam undang-undang. Kalian pahami aja undang-undangnya. Karena setiap undang-undang itu beda. Kan nggak mungkin undang-undang pidana dengan undang-undang perkawinan bahasanya sama. Dengan undang-undang perjanjian sama. Maka solusinya itu ya kalian pahami. Ya, kalau kalian nanti misalnya nyusun skripsi misalnya, kalian juga harus punya pegangan pasal sesuai dengan judul kalian. Kalau ditanya dosen, ya kalau judul kamu inilah dalam undang-undang dasar diatur dalam pasal berapa? Nggak tahu. Dalam undang-undang kita diatur dalam undang-undang berapa? Dalam PP diatur dalam PP berapa? Itu harus tahu semua. Makanya kaitannya itu harus tahu semua. Harus tahu, saya bilang, nggak perlu kalian pahami isinya. Ya. Jadi menurut Mahfud MD bahwa keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-negara modern tidak terlepas dari pengakuan adanya paham demokrasi yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, jadi kalau dalam dulu awal-awal negara demokrasi ini, bahwa paham negara itu adalah berdasarkan rakyat, dari rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya tidak paham dengan hukum, gimana? Ya. Karena seperti yang juga pernah saya sampaikan bahwa kalian dengan di fakultas hukum ini aja kalian udah dipandang lebih di masyarakat, kelompok masyarakat kalian, di rumah kalian. Jadi kalau kalian udah tahun kedua atau tahun ketiga, bahkan nanti ada tetangga yang nanya, oh kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Ya. Kalian mau nolak, kalian bilang nggak ngerti. Ya, dijengkalinya kalian, hati-hati. Kalian harus pahami. Setiap materi itu kalian apa? Hanya negara terformasi karena adanya kontrak sosial antara individu dengan penguasa, di mana kepada sang penguasa diberi mandat untuk menjamin dan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ajasi individu tersebut. Ya, jadi kontrak sosial atau kontrak otomatis yang terjadi antara penguasa dengan masyarakat, itulah. Dengan penguasa menduduki kekuasaannya, maka dia harus menjamin hak-hak dari masyarakatnya. Ya. Dengan kalian duduk sebagai wakil-wakil rakyat misalnya, kita contoh aja seseorang si A duduk sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR.
Misalnya duduk di komisi pendidikan, komisi 9 kalau nggak. Duduk kalian di situ. Kalian harus perhatikan perkembangan pendidikan di wilayah kalian. Ya. Kalau kalian terjun di bidang-bidang seperti itu, kalau kalian jadi pengacara misalnya, ya, kalian juga harus memperjuangkan perlindungan hak-hak dari klien kalian dengan cara yang benar, yang sesuai undang-undang. Ya. Saya bilang kalau kita menjadi pengacara bukan berarti klien kita salah kita benarkan. Kalau klien kita salah kita luruskan. Ya. Kita bilang dia salah, kita akui dia salah, kita ungkap semua kejahatannya, kita permudah pemeriksaan pengadilan, pasti hukumannya lebih ringan. Kan? Prinsip untuk di pengadilan itu sangat mudah. Yang penting kalian profesional, proaktif, mendukung jalannya peradilan, mempermudah jalannya peradilan, maka hukuman terhadap terdakwa itu bisa lebih ringan. Tapi kalau kalian berbelit-belit, ya, memperlama proses pemeriksaan, ini bisa hukumannya maksimal atau lebih lama. Konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Ya. Dengan konstitusi itu maka para pejabat-pejabat yang ada di negara Indonesia ini ada batasannya. Coba tidak ada konstitusi, presiden bisa suka-suka aja. Ya. Nggak ada konstitusi berarti nggak ada KPK. Nggak ada KPK berarti pejabat negara bisa sesuka-suka aja korupsi segala macam. Lihat beberapa negara di Afrika yang sudah gagal, sudah miskin karena maraknya kasus korupsi. Maka diperlukan konstitusi untuk mengatur negara Indonesia, suatu negara itu dari setiap aspeknya. Ya, di mana konstitusi itu melindungi hak-hak masyarakat dengan tidak mengganggu hak dari penguasa. Ya, dalam gagasan konstitusialisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan pihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Ya, jadi kalau kalian pahami undang-undang dasar itu ada hak-hak kalian, termasuk hak-hak politik ada di dalam. Ya. Jadi seperti yang saya juga pernah sampaikan, kalau kalian dalam pemilihan kalian tidak memilih, kalau ada pejabat yang tertangkap korupsi, jangan kalian menyalahkan atau kalian nggak milih. Jangan kalian bilang pula, untung saya nggak milih, ketangkapnya dia korupsi misalnya. Karena kamu nggak milih dia jadi bisa duduk. Kalau kamu milih yang lain, mungkin yang lain bisa duduk. Pikiran positifnya seperti itu. Jangan pernah pikiran itu selalu menyalahkan. Carilah pikiran itu yang dengan pembenaran. Ya, kalau kita memang menyatakan seseorang salah, maka kita harus cari pembenarannya. Itu yang saya ajarkan. Seperti kalau dalam suatu forum diskusi, kalau ada pernyataan orang salah, jangan kita katakan dia salah. Kita cari pembenarannya. Kita kasih masukan ide. Ya, bukan kita salahkan orang. Ini enak aja kalau sekarang main salah-salahkan.
Kalau ditanya jadi yang benar apa, nggak tahu juga. Pandainya menyalahkan. Ya, merujuk hakikat konstitusi sebagai perwujudan paham konstitusi atau konstitusialisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan menjamin warga negara di pihak lain, bahwa adanya rangkaian kaidah atau ketentuan yang membatasi kekuasaan pemerintah serta jamin hak-hak dasar belum berarti hakikat konstitusi telah diwujudkan. Ya, dengan adanya aturan yang membatasi pejabat negara dan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan berarti semua sudah baik. Kita lihat dulu penyelenggaraannya, benar nggak aturan ini diselenggarakan? Ya, jangan pula aturan hanya sebatas ya aturan. Ya, undang-undang itu hanya sebatas yang ada di undang-undang, nggak bisa mengatur masyarakat. Kalau ada pejabat yang jadi anggota legislatif, maka pastikan peraturan itu dapat berdampak kepada masyarakat. Ya, bahkan ya, wali kota itu ada mengeluarkan perda. Kita nggak pernah tahu ada perda apa aja. Ya, dari wali kota dulu, nggak usah yang sekarang. Udah berapa generasi wali kota yang kalian ketahui? Itu pasti ada mengeluarkan perdanya. Kita nggak pernah tahu. Ya, perda misalnya pengaturan taman, tata kelola sampah, dengan oleh pemerintah setempat, wali kota. Ya, penerangan jalan, ada aturan-aturan seperti itu, tapi kita nggak pernah mau tahu. Jadi pembuatan konstitusi didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan pengaturan penyelenggaraan pemerintah yang negara sebaik mungkin. Ya, konstitusi itu dibuat karena adanya kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Apalagi di negara Indonesia ini dengan keberagaman ras, suku, agama, budaya, maka perlu undang-undang khusus yang mengatur perbedaan ini agar menjadi satu kesatuan. Ya, bahkan negara luar sudah mengakui tentang kearifan keberagaman kita. Negara Indonesia banyak masjid dan gereja yang satu dinding atau dindingnya bersebelahan, nggak pernah jadi masalah. Di Papua ada. Ya, di Indonesia pun ada, di Medan pun ada. Kalau nggak salah saya itu Masjid Agung. Ya, sebelahnya gereja yang dekat SMA Negeri 1. Nah, kalau di negara lain hal itu menjadi sesuatu yang tabu. Jadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya dua paham agama berbeda dibuat negara menjadi suatu kesatuan yang damai. Baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai pernyataan prinsip dan cita-cita, konstitusi sebagaimana juga perundang-undangan lain merupakan the resultant of programmer of course politik, economic and social of adaptation. Maksudnya dalam hal ini konstitusi sebenarnya membawa pesan tentang relativitas kekuasaan pemerintah distrukturkan. Ya. Apa maksudnya? Ini kenyataan dari kekuasaan dari penyelenggaraan pemerintah itu, tapi dibuat strukturnya, dibuat organisasinya, struktur organisasi. Gimana contohnya kalau kalian pergi ke kantor camat, kantor lurah itu ada itu struktur organisasinya. Di setiap dinding di papan dibuatnya. Jadi dibuat struktur organisasi. Mulai dari camat, wakil camat, kepala
sesi ini, baru terakhir lurah di Kepling ini. Nah, ada struktur organisasi, itu struktur organisasi penyelenggaraan pemerintah. Di setiap lembaga pemerintah yang ada, kalian lihat ada struktur organisasinya. Kalian pergi ke pengadilan agama tuh ada struktur organisasinya, ada siapa ketua, wakil ketua, panitera, wakil panitera pengganti. Jadi kalau panitera yang di sidang itu namanya panitera pengganti. Ya, ketua panitera itu namanya panitera. Ya. Nanti mungkin kalian di semester 7 mungkin akan observasi ke pengadilan agama yang ada di flyover Tanjung Merawa yang amplas yang sebelah kanan. Nah, pengadilan negeri kalian bisa di pengadilan jalan pengadilan. Itu ada yang sebelah dekat lapangan Benteng. Jalan pengadilan namanya, dekat jalan kejaksaan. Orang banyak nggak tahu, dipikir orang jalan kejaksaan. Itu namanya jalan pengadilan. Sebelahnya jalan kejaksaan. Di situ pengadilan. Ya, kalau kalian nanti klinis ya di pengadilan negeri maka ke situ. Ya. Kalau pengadilan agama itu biasanya sidangnya pagi. Kalau di pengadilan negeri perdatanya pagi, pidananya siang. Pengadilan tinggi negerinya ada di situ juga, di jalan pengadilan itu sebelah-sebelahan, nomor 8 sama nomor 10 dia. Pengadilan agama ada di Amplas, pengadilan tingginya ada di Helvetia. Kalau nggak salah di seberang pom bensin SPBU. Belah kiri dia itu, saya pernah ke sana. Tapi nggak pas sekali depan-depanan. Tapi dekat pom bensin itu. Nah, saya pernah tahu semua karena dulu mata kuliah hukum acara perdata sama dosennya almarhumah Ibu Leli Asni Siregar. Itu apa disuruhnya? Suruh catat seluruh ketua, wakil ketua, ya, panitera, wakil panitera, sekretaris, wakil sekretaris, seluruh pengadilan yang ada di Kota Medan. Keliling kalian. Kalau dulu nggak ada di internet, kalian cari nggak ada. Kalau sekarang udah ada. Dulu 2008, 2007 nggak ada itu, kalian cari di internet sampai mampus pun kalian cari di internet nggak ada nama-namanya. Kalau sekarang mungkin sudah ada. Dulu kita pergi ke sana, kita susunlah mau kemana dulu, ke pengadilan agama, pergi ke Amplas, habis itu ke pengadilan tingginya, pergi ke Helvetia. Yang enak memang pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya sebelah-sebelahan dia. Pengadilan Tunar itu di Jalan Listrik. Sekarang udah pindah, kalau nggak salah saya. Lupa saya di mana. Pengadilan Tunar di Jalan Listrik. Kalau nggak salah sekarang di daerah Sunggal, kalau nggak salah. Lupa saya. Ya. Tuh harus tahu. Kenapa harus tahu? Kalau kalian nanti memutuskan jadi pengacara, kalau kalian nggak tahu pengadilan, gimana kalian mau dampingi klien kalian? Kan? Harus tahu. Pertama kalian cari dulu alamatnya di internet. Cari dulu alamat internet. Kapan kalian nggak kuliah, libur kuliah kalian, kenapa nggak jalan-jalan? Kalian mau masuk pun nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang masuk. Kalau dulu kalian masuk dalam masa-masa pandemi mungkin dilarang karena ada pembatasan. Kalau sekarang udah nggak lagi. Ya, ingin cari tahu kalian gimana sih suasana di pengadilan, kalian datangi. Nah, kalau kalian pengadilan negeri kalian mau lihat selnya di belakang. Selnya kapan berisi? Jam 12-an. Sampai mereka sidang jam 2. Sampai setengah 4 mereka sidang. Situlah nanti yang ramai. Dulu pernah saya rasakan waktu saya klinis di pengadilan. Bahkan ribut pada itu. Karena saat kami klinis itu
Ada kasus pembunuhan Aweng, kalau kalian tahu, pengusaha Cina yang ditembak mati di mobilnya saat mau keluar. Yang selamat cuma baby sister sama anaknya, karena di belakang disuruh Aweng itu merunduk. Maka selamatlah anak sama baby sisternya, dia sama istrinya meninggal. Itu saat persidangannya di pengadilan negeri ribut. Kami dikurung di kantin supaya nggak kena dampak. Kantin dikunci. Itulah pengalaman. Seru-seru. Itulah mungkin yang nanti kalian kalau jadi pengacara mengalami hal-hal seperti itu. Kalian harus siap. Walaupun kalian perempuan. Bukan nggak ada pengacara perempuan, banyak itu di pengadilan. Nah, kalau kalian harus memutuskan jadi pengacara, kalian harus sudah siap secara mental menghadapi hal-hal terburuk. Memang nggak akan ada kontak fisik secara langsung, tapi keadaan yang buruk, gimana kita harus menempatkan diri. Ya, kalau kasus-kasus kayak gitu yang ada pada saat kita sidang, memang kita tidak menangani kasus tersebut. Kalau kita ada di situ, kena juga. Dulu saya pun cuman makan siangnya di situ karena lagi klinis, lagi observasi, makan siang di situ ribut. Ya. Konstitusi itu merupakan buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin negara dan para sarjana serta praktisi politik untuk dipatuhi rakyat. Jadi konstitusi itu undang-undang yang berlaku di Indonesia itu dirancang oleh pejabat-pejabat negara. Dan biasanya juga mereka mengundang para pakar-pakar hukum, pakar-pakar di bidangnya. Kalau tentang ekonomi mereka tanya pendapat dari pakar ekonomi. Ya. Itu juga nanti kalau kita misalnya duduk sebagai anggota dewan, ya gitu. Kita hanya tahu buat peraturannya. Ya. Kita orang hukum, kita orang dewan hanya tahu buat peraturannya misalnya. Kita nggak tahu apa kebutuhan di dalamnya. Maka kita undang orang yang mengerti apa kebutuhan di dalamnya. Jangan sok tahu-tahuan. Ya, kadang banyak orang sok tahu-tahuan. Karena kalau kita dalam membuat suatu peraturan itu banyak kepentingan yang dilibatkan di dalam itu. Agama, golongan, masyarakat, kelompok tertentu. Lihat di Kota Medan ini banyak kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Kalau kalian siap bersinggungan dengan kelompok-kelompok masyarakat, silakan. Tapi kalau enggak, ya kita tanya pendapat-pendapat mereka. Kelompok-kelompok agama kita tanya. Kita undang pemuka agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha kalau memang peraturan yang ingin kita buat itu berkaitan dengan agama. Kita undang semua pemuka agamanya. Ya. Karena seperti saya bilang di awal itu bahwa negara kita ini mayoritas Islam, bukan negara Islam. Ya, beda kan kalau negara Islam itu Arab Saudi, Qatar, Iran, Irak, Maroko itu negara Islam. Tapi kita negara mayoritas Islam. Kalau dari sistem penyelenggaraan agama lebih taat lagi di Malaysia daripada kita di Indonesia. Ya. Mana contohnya? Lihat. Masjid di daerah tempat tinggal kalian aja lah, nggak usah kita lihat di mana-mana. Ada nggak pernah penuh setiap sholat wajib? Nggak ada.
Tapi lihat saat sholat Jumat, kenapa bisa penuh? Kemana manusia yang sholat Jumat itu saat di sholat wajib? Ya, juga nggak ada kesadaran. Makanya kita dalam bekerja pun nggak ada juga kesadaran. Jangan dibilang, Pak, orangnya kerja, jadi saat zuhur asar nggak ada orangnya. Ya, saat sholat Jumat kenapa bisa? Oke lah, saat siangnya mereka bekerja, maghrib, isya, subuh kan nggak bekerja. Kenapa nggak ada isinya? Ya, jadi maksudnya, intinya saya menyampaikan ini bahwa jangan pernah kita ingin merubah sesuatu jika kita tidak melaksanakannya terlebih dahulu. Ya, kita membahas masalah agama, kita membuat peraturan tentang agama, tapi penyelenggaraan agama kita pun belum tentu. Saya nggak minta kalian jadi ustaz, alimah, nggak minta. Tapi paham agama, baca Al-Quran, laksanakan sunnah wajibnya, wajib, sunat, laksanakan semua. Jadi kalau kita ingin membahas sesuatu, kalau kita jadi pejabat negara atau PNS ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama, kita enak, kita tenang, kita nggak berdusta. Kita sok mengatur masyarakat, tapi kita belum bisa mengatur diri kita sendiri. Ya. Jadi kita harus pastikan kalau dalam menyusun suatu peraturan itu, ini bisa kita lakukan nggak dengan diri kita. Kalau dalam penyusunan konstitusi, jadi konstitusi ini dianggap sama kebanyakan orang di seluruh dunia itu memiliki kepentingannya. Penting konstitusi ini. Ya, coba nggak ada konstitusi, kalian jalan-jalan ke luar negeri pun bingung. Bingungnya apa? Ini kalau masuk ke negara A misalnya mau ngelapornya kemana? Ya, nggak ada konstitusi di dalamnya. Kita mau ngelapor sama siapa? Siapa petugasnya? Nggak ada. Jadi kalau ada konstitusi, sudah ada aturannya. Saya bilang, kalian mau keluar negeri, kita lihat dulu, bisa nggak kita kunjungi? Silakan. Kita urus SIM internasional kita urus paspor kita, SIM internasional, kita bisa sewa kendaraan, kita bisa keliling-keliling asal kita ngerti aturan. Nah, ini salah satu aturan juga. Kita bawa kendaraan di luar negeri, bukan nggak ada pemeriksaan SIM, ada pemeriksaan SIM. Makanya kita urus SIM internasional kita. Ya, nggak usah takut kalau di keluar negeri juga sekarang bawa mobil sendiri. Takutnya cuman paling ada pembajakan. Ya. Karena sekarang udah ada map seluruh dunia. Kalian pindah negara misalnya, kalian pindah ke Spanyol misalnya, udah ada map Spanyol. Kalian mau kemana? Misalnya kalian dari Madrid mau ke Barcelona, udah. Jadi kalian udah di Madrid, ikin aja tujuannya Barcelona, kalian ikuti aja jalan darat. Kalian buat pilihan dari apa, menggunakan apa, kendaraan roda 4, maka dicarikannya lain roda 4. Udah ada, dipermudah, kita tinggal aturannya, kita pahami aturan setempat. Kalau kita nggak ngerti bahasa setempat, jangan sok-sokan, jangan terlalu pelit. Sewa tour guide, ya, jangan terlalu pelit.
Ya, konstitusi juga saat sekarang ini bukan lagi dipahami sekedar suatu dokumen yang mati, tetapi lebih daripada itu. Karena konstitusi telah menjelma dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Selalu hidup mengikuti perkembangan zaman. Saya bilang kan bahwa konstitusi ini kita lihat pada saat sekarang ini itu adalah bersifat hidup. Karena apa? Karena dia mengatur dalam masyarakat, mengikuti perkembangan masyarakat. Makanya undang-undang itu banyak berubah. Yang saya tadi juga bilang, kalian pahami seluruh undang-undang, ke belakangnya juga kalian pahami. Supaya apa? Supaya kalian tahu kenapa ini undang-undang ini bisa muncul. Ya. Kita bukan memahami undang-undang, bukan ingin mencari tahu kenapa undang-undang itu hanya berlaku saat sekarang ini. Tapi kenapa undang-undang ini bisa muncul? Awal mulai kenapa nih undang-undang bisa muncul? Maka dari situ kita bisa lihat rentetan sejarahnya. Itu akan ada perubahan-perubahannya, mengikuti perubahan dalam masyarakat. Ya. Karena konstitusi itu adalah kesepakatan umum atau persetujuan bersama. Ya. Seperti saya juga tadi sampaikan bahwa kalau kita ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan, kita juga harus tahu apa kemauan mereka. Undang orang yang berkompeten di dalamnya. Pemuka agamanya undang kalau kita membahas tentang undang-undang agama. Apapun itu, tentang perkawinan, itu termasuk agama. Ya, waris, wasiat, hibah itu termasuk agama. Kita panggil orang-orang yang berkompeten. Bukan tentang undang-undang tentang agama saja. Bahkan tentang hari libur nasional, kalau presiden ingin menetapkan hari libur nasional, itu juga harus mendengar masukan dari pemuka agama. Nah, kita kalau kita orang Islam misalnya, kita tahu libur nasional itu 1 Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya kan? Syawal, puasa kadang libur 1 bulan penuh. Di tahun baru 1 Januari ada, Natal ada. Tapi kan kita nggak tahu agama lain ada hari libur selain tanggal merah di kalender nasional. Ya kan? Apa mungkin perayaan agama dari suatu agama misalnya Hindu atau Buddha hanya yang di kalender saja, hanya 2 aja. Nah, itu kita juga harus mengambil para tokoh-tokoh yang bisa memberikan masukan atau pendapatnya. Kalau kita lihat dari perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Ya, jadi demokrasi ekonomi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dasar. Apa itu? Untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, prinsip ekonomi harus masuk seperti itu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan apa? Ya, kita kalau orang Islam zakat misalnya. Ya. Sudah banyak lembaga-lembaga badan amil zakat yang berkompeten menyampaikan langsung. Oh Pak, saya nggak terlalu yakin karena takutnya nggak sampai. Udah, kalian rasa bisa menyampaikan sendiri, kalian kasih sendiri. Ya, kalian punya zakat harta, kalian tentukan satu anggota masyarakat yang kurang mampu, kalian mau kasih ke dia, ya setiap tahun kalian kasih ke dia. Nggak apa-apa, dibolehkan, dalam agama pun dibolehkan. Dalam hubungannya dengan
sistem perekonomian, kita membantu perekonomian orang tersebut. Ya. Kita membantu perekonomiannya, hidupnya secara tidak langsung kita bantu. Ya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dikembangkan harus juga sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti saya sampaikan bahwa dalam konsideran yang kita lihat itu ada pertimbangan tentang Undang-Undang Dasar. Setiap undang-undang apapun yang kalian buka, undang-undang ya, saya bilangnya bukan undang-undang dasar, undang-undang kalian buka itu ada konsiderannya. Konsiderannya itu yang pertama kali sebelum pasal, yang menimbang, memerhatikan, memutuskan, itu konsideran namanya. Situ pasti ada undang-undang dasar, undang-undang Pancasila, peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat di pasal 33 menafsirkan bahwa seolah tidak menolak ekonomi pasar liberal asal tujuan akhirnya demi kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita lihat ekonomi pasar liberal yang marak sekarang ini di dunia, kita tidak usah lihat proses di dalamnya kalau memang bertentangan dengan agama. Tapi kita lihat dampak dari program itu memiliki dampak yang positif enggak terhadap masyarakat, ya kan? Menimbulkan dampak positif enggak? Kalau dampaknya negatif, maka tinggalkan. Nah, kalau kita dalam ingin mengambil sesuatu jalan untuk suatu pekerjaan tertentu, maka kita lihat dampaknya ini, kalau kita jalani seperti ini, dampaknya akan positif apa enggak? Ya, akan banyak yang tersakiti enggak? Kalau tersakiti berarti negatif. Kita kerjasama dengan si A misalnya, kita kerjasama dengan si A, banyak orang yang tersakiti, ya, tersakiti secara hati, tidak fisik, ya. Maka lebih baik tinggalkan. Sistem ekonomi pun seperti itu. Kalau dalam sistem ekonomi negara seperti itu, kita ingin tiru sistem ekonomi di Inggris misalnya, ya, kita terapkan di Indonesia. Pertentangan memang, tapi kalau memang tidak ada hal negatif dari penerapan itu, silakan lakukan. Ya, karena yang menjadi heboh nantinya bahwa akan ada hal-hal negatif yang menjadi pertentangan dalam masyarakat. Ini yang harus kita hindarkan kalau dalam sistem ketatanegaraan, ini yang harus kita hindarkan. Karena apa? Hindarkan pergesekan dengan masyarakat. Supaya apa? Kita dapat bekerja dengan tenang. Ya, nggak terlalu banyak di aksi-aksi demo, karena kita sebagai pejabat negara, anggota legislatif, pekerjaan itu bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang orang banyak. Ya, kita duduk sebagai caleg, ingat tanggung jawab kita bukan hanya dengan diri kita, dengan negara, tapi dengan masyarakat juga. Hukum masyarakat lebih ngeri daripada hukum dari negara. Kita bisa dibilang penipu, dicap penipu, pendusta, pembohong. Hati-hati. Bukan hanya sebagai calon legislatif. Kalau kita sebagai kita sudah kerja, lulus misalnya PNS, pasti kita akan dianggap lebih di kelompok masyarakat tempat tinggal kita. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kalau
kita sekarang aja. Ya, sekarang kalian duduk sebagai mahasiswa, mungkin belum terlalu terlihat. Nanti saat tahun kedua, tahun ketiga, apalagi mendekati tahun-tahun tamat, pasti di wilayah tempat tinggal kalian itu akan memandang kalian lebih. Kalian harus bisa menempatkan diri, ya. Kalau kalian dengan menyandang gelar sarjana hukum aja, itu harusnya wibawa kalian lebih tinggi lagi. Nggak bisa lagi kalian seperti biasanya, seperti anak-anak manja, suka main-main. Nggak bisa lagi, karena pandangan orang udah beda. Itu juga menentukan di sini, di mana kita bekerja, di sistem pemerintahan kita bekerja di mana aja, pandangan orang sudah berbeda. Kalian jadi polisi misalnya, pasti tetangga kalian memandangnya sudah beda. Anak bapak itu udah polisi, aman yang kampung kita nih kalau udah ada dia di sini. Udah, secara nggak langsung mereka udah menyerahkan keamanan sama kita. Padahal belum tentu kita bertugas di daerah situ, ya kan? Setelah hukum masyarakat itu lebih kejam kalau bisa dibilang. Polisi dia amanah negara kita. Oh, tentara dia lulus tentara, amannya negara kita. Bahkan orang juga nggak mau tahu. Ada misalnya dia dokter lulus tentara, tapi tugasnya di rumah sakit militer. Ya, orang berpikirnya, oh tentaranya anak ibu ini, amannya kita di sini. Dia bukan prajurit, dia dokter. Orang nggak akan mau tahu dia dokter. Orang taunya tentara itu ya prajurit. Ya, jadi kalian masuk ke PNS misalnya, pegawai negeri sipil, orang nggak mau tahu kerja kalian apa. Ya, kalian masuk PNS di kantor polisi. Ada PNS di kantor polisi, bukan polisi ya. Ini PNS yang kantor polisi. Ya, orang taunya kalian kerja di kantor polisi, ya kalian dekat sama polisi, wilayah kalian aman. Walaupun kalian bukan polisi. Ya kan? Ya. Kalau kalian udah kerja pendidikan, pekerjaan kalian udah pada suatu tertentu, pasti masyarakat pikirannya sudah berbeda. Kalian juga harus bisa menempatkan diri. Minimal apa kalau ke masyarakat? Sosialisasi. Duduk di masyarakat. Ada orang-orang tua duduk dan ikut. Misalnya yang perempuan, ada ibu-ibu pengajian, kalian ikut. Jangan ibu-ibu pengajian, oh itu ibu-ibunya kata. Belum saatnya kita, ikut aja. Ada tuh biasanya pengajian ibu-ibu seminggu sekali di setiap musola atau masjid, sore hari saat zuhur menjelang asar. Ikut. Itulah cara kita masuk ke masyarakat. Ya, kita duduk di masyarakat, kita bisa dihargai masyarakat, kita menghargai mereka. Dengan apa? Dengan bersosialisasi dengan mereka. Ya, kalau kalian udah sebagai pejabat negara, duduk sebagai pejabat negara, kalian lebih ke masyarakat. Kalian lulus polisi misalnya, masuk polisi, lulus polisi, kalian bergabung sosialisasi di masyarakat. Ada ibu-ibu kumpul, kalian duduk, ikut cerita-cerita. Ya, ingat saya pernah juga sampaikan bahwa kalau di mana kita duduk, kita nggak bisa membawa cerita sesuai kemauan kita. Kita ikut ke cerita mereka. Ya, jangan bawa cerita tentang pekerjaan kita, tentang keseharian kita, tentang pendidikan kita. Orang akan bosan. Kita ikut aja cerita mereka. Gimana cerita mereka? Jadi kita bisa menempatkan diri. Kita sebagai pejabat negara pun diterima oleh masyarakat. Ya.
Jangan pula kita jadi pejabat negara, ya hanya sebagai pejabat negara, duduk. Istilahnya kalau kerja itu datang, duduk, diam, dengar, pulang. Sama kayak mahasiswa. Ya. Kalau kalian sebagai mahasiswa ini, pengetahuan yang kalian peroleh di kampus ini hanya sebatas 50%. Sisanya kalian bisa lihat di internet, media sosial, segala macam. Ya, itu akan membantu perkembangan pemikiran kalian. Inilah materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.